Selamat malam semuanya, perkenalkan nama saya Mutiara. Saya bekerja di Blok M sebagai staf administrasi. Dalam pembelajaran kali ini, saya mempelajari tentang pentingnya pendekatan pemangku kepentingan dalam konteks bisnis, masyarakat, dan etika. Materi ini membuka wawasan saya tentang bagaimana bisnis tidak bisa berdiri sendiri, melainkan harus memperhatikan berbagai pihak yang terlibat ataupun yang terkena dampak dari aktivitas bisnis tersebut. Sistem bisnis pluralistik yang berkembang di negara maju memiliki kelebihan dan kekurangan. Dalam lingkungan sosial yang semakin maju dengan kemakmuran dan pendidikan dan kesadaran publik tinggi, kritik terhadap sebuah bisnis justru berkembang subur. Hal ini mendorong perubahan dalam lingkungan sosial dan kontrak sosial yang mengatur hubungan antara bisnis dan masyarakat. Saya belajar bahwa corporate social responsibility atau CSR tidak hanya soal kewajiban ekonomi dan hukum, tetapi juga etika dan filantropi. Konsep keberlanjutan mencakup triple bottom line, yaitu keseimbangan antara ekonomi, sosial, dan lingkungan. Jadi, bisnis harus memperhatikan dampak sosial lingkungan dan dampak sosial dari jadi bisnis harus memperhatikan dampak sosial dan lingkungan selain dari aspek keuntungan semata. Materi lebih jauh menjelaskan tentang siapa pemangku kepentingan dari individu hingga kelompok, karyawan, ataupun pemerintah dan komunitas lokal. Pendekatan yang diutamakan adalah bagaimana mengidentifikasi nilai dan kebutuhan mereka, lalu mengelola hubungan tersebut dengan menciptakan nilai bersama. Pentingnya juga keterlibatan dan komunikasi yang tepat agar hubungan ini terbangun secara harmonis dan berkelanjutan. Menurut saya, topik ini sangat amat penting kita pelajari dalam dunia bisnis. Saat ini dunia bisnis sudah tidak hanya mengutamakan keuntungan atau waralaba finansial. Namun, bagaimana bisnis merespons harapan sosial dan lingkungan menjadi kunci dalam mempertahankan reputasi, kepercayaan, dan keberlanjutan mereka di masyarakat. Pendekatan pemangku kepentingan membantu bisnis tidak hanya melihat dirinya sendiri, tetapi juga berinteraksi dan bertanggung jawab secara sosial. Dengan mengelola bersama pemangku kepentingan sekitar secara strategis, etis, bisnis bisa menghadapi krisis konstruktif dan menjalankan operasional yang berkelanjutan. Hal ini yang membuat bisnis mampu tumbuh sejalan terus-menerus atau sustainable. Demikian penjelasan saya tentang topik kali ini. Terima kasih.